Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, hari ini kita akan mereview salah satu produk yang saya yakin ini sangat berguna buat para penghobi di rumah, khususnya yang cukup trauma adanya pemadaman listrik, apalagi mungkin pada saat musim-musim hujan. Ini kalau udah ada logo UN seperti ini, terus angkanya 9, berarti ini termasuk dangerous good di kelas 9. Nah, itu biasanya kalau untuk kelas 9 itu biasanya lithium baterai. Nah, seperti apa isinya? Mari kita unboxing. Nah, di dalam box ini apa aja isinya? Ini ada buku manual dan beberapa kabel seperti ini. Nah, seperti ini produknya guys. Nah, ini adalah brand EcoPlay. Nah, jadi ini adalah semacam apa ya, kita sebutnya ini kali ya, genset kali ya, atau power supply buat teman-teman di rumah. Apabila misalnya ada pemadaman listrik, dia akan switch otomatis agar equipment ataupun device seperti pompa ataupun aerator teman-teman di rumah itu tetap bisa beroperasi atau tetap menyala guys pada saat pemadaman listrik. Nah, di sini selain dapat satu unit device EcoPlay, di sini teman-teman juga dapat 3 kabel seperti ini. Yang pertama ini untuk kabel colokan EcoPlay-nya. Ini yang dicolok masuk ke listrik kita seperti ini. Kalau teman-teman misalnya ingin connect di panel surya teman-teman atau di solar system teman-teman, ini juga bisa nih. Jadi si EcoPlay-nya itu udah disiapin sendiri. Ini ada dapat kabel seperti ini. Kemudian kalau ini, oh iya, ini kayaknya kabel untuk dikoneksi juga ke mobil listrik kali ya ini guys ya. Soalnya tadi sempat baca-baca dikit si buku petunjuknya. Ini juga bisa digunakan ngecas mobil listrik guys tuh. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian unit dari power station EcoPlay ini sendiri. Nah, untuk dayanya ini 400 watt, kemudian dia bisa menampung kapasitas sebesar 1300 watt hour. Nah, kalau kita sederhanakan mungkin seperti ini. Kalau teman-teman punya device, dayanya itu sekitar 100 watt, berarti dia bisa mensuplai kurang lebih agar bisa tetap beroperasi si device-nya itu kurang lebih 12-13 jam. Nah, kalau misalnya kita korelasikan ke kolam, biasanya kan yang 100 watt itu adalah aerator LP100. Biasanya kan itu 100 watt. Nah, apabila menggunakan EcoPlay ini, dia bisa bertahan tetap menyala si aerator itu sekitar kurang lebih 12-13 jam. EcoPlay ini sendiri cukup berat ya guys ya. Tadi saya angkat lumayan. Ini sekitar hampir 12 kilo beratnya. Kita langsung aja kali ya untuk coba ke pompa ataupun aerator seperti apa cara pengoperasiannya. Langsung kita gaskan. Nah, ini kita langsung coba aja guys ya. Di device yang pertama ini saya ada aerator Hylea HAP 120. Konsumsi listriknya ini sekitar 90 watt. Pertama, sambungkan dulu si EcoPlay-nya ini ke listrik. Nah, ini kita pasin dulu ya. Nah, ini baterainya full 100% ya. Nah, kemudian ini kita cabut dulu si aeratornya. Kemudian kita colokkan sini. Ini kan mati tuh aeratornya. Teman-teman bisa lihat di sini. Tuh. Ini si Coutness nggak ada yang ngaduk. Nah, kemudian kita colok sekarang ya.
Nah, ini nyala lagi. Si aeratornya. Sesederhana itu penggunanya, guys. Nah, jadi kalau misalnya ini kasusnya tiba-tiba ada listrik yang padam, dia akan seperti ini, guys. Nah, ini kita cabut kabel dari si EcoPlay. Nah, si aeratornya akan tetap nyala, guys. Tuh. Sesederhana itu untuk cara kerjanya. Nah, tapi satu hal yang perlu saya informasikan, keunggulan dari EcoPlay itu, perbedaannya misalnya aerator AC/DC dibandingkan penyimpanan baterai di EcoPlay itu perbedaannya. Kalau di AC/DC itu misalnya listrik masuk ke baterai dari AC/DC, kemudian masuk ke device. Nah, selama proses itu dia akan melewati terus-menerus si baterai dari baterai AC/DC dari aerator itu. Nah, tapi kalau EcoPlay ini, guys, misalnya kita colok ya, kita colok kembali. Misalnya ini listrik masuk ke baterainya EcoPlay. Ketika misalnya si baterai atau penyimpanan dayanya si EcoPlay-nya ini sudah full, listrik yang udah tadinya masuk ke baterainya itu akan switch otomatis langsung masuk ke device, jadi nggak melewati baterainya lagi, guys. Nah, itu yang membuat si umur pemakaian dari EcoPlay ini bisa lama, bisa bertahan lama, guys, bisa bertahun-tahun. Nah, jadi guys, sekarang kita akan coba colok dua device sekaligus masuk ke EcoPlay ini. Makanya ini saya udah siapin steker T seperti ini, guys, jadi biar bisa nyolok dua device sekaligus. Apakah bisa? Nah, dua device ini ada dua pompa, yang satunya konsumsi listriknya itu 250 watt dan satunya 90 watt. Jadi sekitar 340 watt. Nah, ini kan 400 watt nih. Nah, kalau misalnya 340 watt, apakah masih bisa tetap menyala atau seperti apa? Kita langsung buktikan aja, guys, ya. Kita langsung aja cabut. Ini yang pertama yang 250 watt. Nah, ini kan langsung slow nih airnya nih. Kita lihat ya. Ngangkat nggak? Oke. Kemudian ini yang 90 watt. Waduh. Maaf ya, guys, ya, banyak banget ini. Nah, kita bisa lihat di sini ya, guys, ya. Ini dua-duanya udah nyolok. Yang satunya 250 watt, kemudian yang satunya itu 90 watt. Sekarang kita cabut dari main power listriknya. Apakah tetap akan menyala atau seperti apa? Kita perhatiin ya, guys, ya. Ini kita cabut nih. Nah, jadi tetap nyala, guys, tuh. Dan tidak ada transisi pada saat listrik ataupun main power listriknya ini padam ataupun kita cabut nih seperti ini, tidak ada transisi di pompanya. Jadi biasanya kan kalau misalnya genset biasanya ada transisinya itu, jedanya sekian detik atau seperti apa. Nah, gunanya apa kalau misalnya nggak ada transisi seperti ini, guys? Kalau misalnya ada transisi itu pada saat misalnya aerator mati ataupun pompa mati, kemudian tiba-tiba nyala lagi, itu bisa membuat si ikan bisa kaget, guys. Nah, itu cukup berbahaya atau beresiko terhadap ikan di kolam kita. Terus kemudian yang kedua, selain bisa mengurangi risiko di ikan biar stresnya nggak terlalu tinggi, yang kedua adalah pada saat misalnya listrik padam, kemudian tiba-tiba menyala lagi, itu yang membuat biasanya konsumsi listrik itu bisa membengkak, guys, karena biasanya hentakan pertama dari
kayak pompa ataupun aerator ataupun benda-benda elektronik lainnya itu biasanya naik gitu guys. Habis itu baru biasanya agak stabil. Kalau misalnya menggunakan EcoPlay seperti ini guys, dia tidak ada transisinya, jadi membuat dia smooth, tetap stuck si penggunaan pemakai listriknya apabila misalnya listrik padam kemudian habis itu nyala lagi guys. Nah, itu keunggulannya. Jadi ada dua keunggulan langsung yang bisa kita dapatkan. Ini kita colok lagi. Tuh, nggak ada transisinya sama sekali guys ya. Tapi kita langsung mau coba kali ya. Apabila dalam keadaan full, ini bisa bertahan berapa jam nih. Sekarang kita akan membahas hal-hal apa aja yang perlu kita hindari agar umur pemakaian dari EcoPlay ini bisa bertahan lama gitu guys ya. Yang pertama itu hindari untuk device-nya ini terpapar sinar matahari langsung guys. Jangan sampai dia kena cahaya matahari langsung karena apa ya, itu dia untuk menghindari overheat. Kemudian jangan sampai terendam air, ya namanya juga baterai lithium ya guys ya. Jangan sampai direndam ke air langsung. Kalau mungkin kena percikan-percikan harusnya sih nggak ada masalah ya. Kalau misalnya ada kerusakan, garansi pabriknya itu 2 tahun. Jadi itu diganti baru atau unit baru apabila ada tiba-tiba mungkin kerusakan segala macam. Yang penting teman-teman punya si buku garansinya, kemudian ada pengisian tanggal pembeliannya segala macam, itu mereka bisa garansi selama 2 tahun akan diganti unit baru. Oh ya guys, sebelum saya tutup, ini saya ada sedikit cerita. Pada saat kemarin saya ke Nusatik bertemu dengan salah satu dealer Koi Import. Nah, beliau itu menggunakan EcoPlay juga. Nah, katanya beliau juga udah pernah menggunakan device-device yang lain seperti genset ataupun UPS segala macam. Katanya dari sisi praktisnya penggunaan, kemudian dari sisi biaya perawatan, kemudian dari sisi ekonomis lah gitu ya. Katanya itu penggunaan EcoPlay itu menang banyak gitu guys. Sambil ini kita akan uji coba ini bertahan berapa lama. Saya tutup aja, nanti saya akan buat video time-lapse-nya. Tadi kita udah mulai dari jam 11, kita lihat sampai jam berapa si baterainya ini bertahan ya. Oke, sekarang udah jam 3, berarti udah sekitar 4 jam, dan daya baterai dari EcoPlay-nya ini sendiri masih ada sekitar 10-11% guys. Nih. Nah, tebakan saya tadi awalnya itu hanya bisa bertahan 3 jam, karena kan yang kita nyalain ini pompanya ada 2. Total konsumsi listriknya itu kan ada sekitar 340 watt. Nah, hitung-hitungan saya itu sekitar 3 jam, tapi ini bisa bertahan sampai 4 jam. Jadi benar-benar sangat rekomendasi ya guys ya. Nah, tambah informasi juga bahwa untuk baterai EcoPlay-nya ini kita bisa cek juga melalui aplikasinya. Nama aplikasinya itu adalah Break EMS. Nanti akan saya cantumin di layar. Nah, di situ teman-teman bisa cek tuh untuk sisa berapa si daya penampungan baterai si EcoPlay-nya ini. Kemudian kita bisa tahu nih apakah baterainya udah penuh, kemudian listriknya itu alurnya masih ngisi di baterainya atau langsung switch langsung ke device-nya gitu. Nanti semuanya kita bisa cek melalui aplikasinya ini guys, seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa lihat tuh masih ada 2 bar untuk sisa baterainya. Kelihatan nggak ya? Tuh. Masih ada 2 bar. Ini kan di sini di indikatornya kan ada 5 bar nih. Yang terpakai udah 3, ini sisanya ada 2 bar. Jadi nggak kecolok sama sekali guys ya semenjak jam 11 tadi. Nah, ini kalau kita pegang juga nggak panas. Si baterai EcoPlay-nya ini device-nya nggak panas sama sekali. Karena memang udah dilengkapi juga dengan kipas gas nih. Jadi ini kerasa nih anginnya.
Jadi biar tetap bisa nurunin temperatur dari baterai litiumnya nih guys. Ini kan cuman demo aja gitu guys ya, makanya saya pakai 2 pompa. Tapi kalau saya saran sih, sebaiknya kalau untuk ini kan sebenarnya untuk kebutuhannya untuk emergency, sebaiknya gunakan satu device aja, entah itu satu pompa yang mungkin konsumsi listriknya nggak terlalu besar, ya mungkin 100 watt lah gitu guys, atau konekin dengan yang aeratornya aja. Soalnya kenapa guys, kan tujuannya sebenarnya untuk darurat. Jadi kalau misalnya dia konsumsi listriknya semakin kecil, jadi dia nanti akan bertahan akan lebih lama guys gitu. Mungkin itu aja dari saya. Nanti akan coba gunakan lagi nih EcoPlay-nya untuk jangka panjangnya. Nanti kita akan review lagi apabila misalnya ada kendala atau ada fitur-fitur yang belum saya tahu, nanti akan saya informasikan kembali. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam untuk persahabatan. Semoga sehat selalu dan kaya raya. Bye-bye.